Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI, pejuang PPG. Kali ini kita akan membahas soal pretest PPG PAI tahun 2022, kisi-kisi nomor 107 sampai 111. Materi atau soal yang kita bahas diantaranya nomor 107, analisis butir soal, nomor 108, pengolahan hasil tes, nomor 109, pengolahan penilaian unjuk kerja, nomor 110, program pembelajaran remedial, dan nomor 111, program pembelajaran pengayaan. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Di bawah ini yang dimaksud analisis butir soal adalah A. Kegiatan menganalisis butir dari taraf sukar, daya beda, fungsi distraktor. B. Kegiatan menulis soal sesuai dengan indikator kisi-kisi, indikator sesuai dengan kompetensi dasar. C. Kegiatan merakit butir-butir soal tersebut menjadi satu kesatuan sehingga menjadi satu alat ukur instrumen final. D. Kegiatan memperbaiki soal-soal yang diamati terdapat kekurangan. Nomor 1, jawabannya A. Kegiatan menganalisis butir dari taraf sukar, daya beda, fungsi distraktor. Soal nomor 2, membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran merupakan definisi dari A. Pengertian pembelajaran remedial. B. Manfaat pembelajaran pengayaan. C. Tujuan pembelajaran remedial. D. Pengertian pembelajaran pengayaan. Nomor 2 jawabannya adalah C. Tujuan pembelajaran remedial. Soal nomor 3. Informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Di atas adalah bagian dari prinsip dari remedial, yakni A. Adaptif, B. Interaktif, C. Berkesinambungan, D. Pemberian umpan balik. Nomor 3 jawabannya D. Pemberian umpan balik. Soal nomor 4. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang A. Telah mencapai dan atau melampaui KKM. B. Di bawah KKM. C. Sama dengan KKM. D. Di bawah dan atau sama dengan KKM. Nomor 4 jawabannya A. Telah mencapai dan atau melampaui KKM. Soal nomor 5, alat ukur standar adalah alat ukur yang memiliki A. Derajat validitas yang tinggi. B. Derajat reliabilitas yang tinggi. C. Derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. D. Daya pembeda soal yang tinggi. Nomor 5 jawabannya C. Derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Soal nomor 6, batas minimal untuk ketuntasan belajar untuk setiap sekolah atau madrasah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keadaan ini tergantung dari A. Lokasi sekolah. B. Kualitas guru. C. Kemampuan kepala sekolah. D. Tingkat rata-rata kemampuan peserta didik. Nomor 6 jawabannya D. Tingkat rata-rata kemampuan peserta didik. Soal nomor 7. Kinerja merupakan bentuk penilaian aspek keterampilan dalam penilaian autentik. Terdapat 3 teknik untuk menilai kinerjanya peserta didik, yakni portofolio, praktik, dan proyek. Teknik penilaian proyek yang digunakan untuk menilai suatu kinerja peserta didik lebih bersifat investigasi terhadap suatu objek. Dalam pelaksanaannya,
Penilaian proyek meliputi A. Perencanaan, pengorganisasian data, dan penyajian data. B. Perencanaan, pengumpulan data, organisasi data, olah data, dan presentasi. C. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. D. Perencanaan, pengumpulan data, olah data, dan penyajian data. Nomor 7 jawabannya C. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Soal nomor 8, berikut ini bukan termasuk fungsi penilaian hasil belajar, yaitu A. Sumatif, B. Formatif, C. Kesesuaian, D. Diagnostik. Nomor 8 jawabannya C. Kesesuaian. Soal nomor 9, penilaian peserta didik dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang membutuhkan, misalnya untuk kepentingan penelitian. Hasil belajar tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai untuk pembinaan kelembagaan. Di samping pihak tersebut, di pihak pendidik juga tidak kalah pentingnya informasi hasil belajar peserta didik tersebut. Berikut urgensinya bagi para pendidik. A. Umpan balik peserta didik. B. Menyusun rencana pembelajaran berikutnya. C. Membangun komitmen dengan peserta didik. D. Mengembangkan instrumen penilaian lebih lanjut. Nomor 9 jawabannya A. Umpan balik peserta didik. Soal nomor 10, terdapat beberapa model yang dapat digunakan oleh pendidik untuk melakukan remedi bagi peserta didik yang bermasalah pada aspek hasil belajar. Model remedi yang sering digunakan dan lebih memungkinkan: A. Di luar waktu pembelajaran. B. Terintegrasi dengan pembelajaran. C. Optimalisasi peran pendidik. D. Penggunaan jasa pihak luar. Nomor 10 jawabannya A. Di luar waktu pembelajaran. Soal nomor 11, karakteristik tes uraian atau tes subjektif adalah A. Berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. B. Subjektif dalam penskoran. C. Menuntut tester untuk memberikan penjelasan, komentar, dan penafsiran. D. Jumlah butir terbatas berkisar 5 sampai dengan 10. Nomor 11 jawabannya A. Berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. Soal nomor 12, melakukan analisis butir soal dilakukan setelah A. Menulis soal. B. Menyusun spesifikasi tes. C. Melakukan uji coba tes. D. Menelaah soal tes. Nomor 12 jawabannya C. Melakukan uji coba tes. Soal nomor 13, jika penentuan nilai menitik beratkan kepada kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan satu atau beberapa pokok bahasan, maka pendekatan yang digunakan adalah A. Pendekatan acuan norma. B. Pendekatan acuan patokan. C. Pendekatan gabungan. D. Pendekatan relatif. 13 jawabannya B. Pendekatan acuan patokan. Soal nomor 14, alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Pengertian dari A. Pengukuran. B. Skala pengukuran. C. Tes. D. Skala nominal. Nomor 14 jawabannya C, yaitu tes. Soal nomor 15, ruang lingkup penilaian pembelajaran meliputi domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam konteks prinsip penilaian yang bersifat holistik, artinya penilaian
Penilaian harus mencakup semua kompetensi dan dengan teknik yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Teknik penilaian sikap dapat dilakukan dengan self-assessment dan atau peer assessment. Keduanya tidak sekedar sebagai teknik penilaian akan tetapi juga dapat sebagai pembelajaran. Hal ini dapat dikategorikan sebagai A. Assessment for learning, B. Assessment is learning, C. Assessment of learning, D. Assessment as learning. Nomor 15 jawabannya D. Assessment as learning. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal. Yuk bantu supaya channelnya berkembang dengan klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.